Hari ini kita akan menemukan kitab Mazmur pasal 78, teksnya ayat 1 sampai 22. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 8. Allah telah tetapkan peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel, supaya jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak. Paragraf yang kedua ayat 9 sampai 22. Sekalipun Allah menuntun mereka dan memberi minuman dan makanan, Israel terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi. Kesimpulan hari ini, pemazmur sedang usaha untuk mengajar Taurat dan Amsal yang dengar dari nenek moyang. Tuhan telah memberi peringatan dan hukum kepada Israel supaya ceritakan kepada angkatan kemudian. Mereka harus berbeda dengan nenek moyang yang pendurhaka dan pemberontak. Bani Efraim yang bersenjata lengkap berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak menepati janji dan menolak hukum Taurat. Tuhan telah menyelamatkan orang Israel dari Mesir dengan membela laut, aliran air keluar dari bukit batu, dan memberi makanan. Namun orang Israel mencobai Tuhan dengan keinginan nafsunya. Mereka mencari makanan, namun tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin keselamatan juga. Ajaran tentang Allah. Pertama, Allah memperhatikan orang Israel supaya mereka tidak mengikuti jalan nenek moyang mereka. Kedua, Allah tetapkan peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, dan menceritakannya kepada anak-anak mereka supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Ketiga, Ia menuntun Israel dan memberi minuman dan makanan di padang gurun, tetapi akhirnya bangkit murka karena mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, pemazmur usaha supaya bangsa Israel mendengar puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Kedua, nenek moyang Israel telah mendurhaka dan memberontak Allah, tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemana-pemana yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Ketiga, mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, ingat Tuhan tetap menyertai Anda dan mencukupi semua keperluan. Sehingga jangan meminta yang lain, jangan menginginkan tambah lainnya, karena Tuhan sudah tetapkan dan cukupkan. Kedua, jangan mencobai Allah, jangan memberontak Allah sekalipun mengalami kesulitan. Sekalipun di dalam kesulitan, kita harus menanggung jawabnya. Kita harus menanggung kewajibannya. Inilah tidak memberontak. Karena kondisinya tidak baik, tidak mau menanggungnya,
tidak mau menanggung kewajiban itu, inilah memberontak. Ketiga, mengajar anak-anak angkatan kemudian supaya mereka taat kepadanya dan mengikuti jalannya. Jadi, PR praktik hari ini memakai kekuatan dan kepunyaan dari Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk menolong sesamanya. Jangan mencari jalan keselamatan hanya untuk diri sendiri. Itu keselamatannya untuk bangsa dan untuk seluruh dunia, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Kita harus usaha memberitakan Injil untuk keselamatan semua jiwa-jiwanya. Inilah semuanya tanggung jawab kita, kewajiban kita. Pada waktu tidak menepati tentang itu, kita semuanya menjadi pemberontak. Janganlah begitu. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.